Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk kita merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Sehingga kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kejadian 6 ayat 9. Saya bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jemaat dikasih Tuhan, kita semua tentu kenal dan tahu siapa Nuh. Seseorang yang diutus Tuhan, diperintahkan Tuhan membuat bahtera. Ya, bahtera inilah yang akhirnya menyelamatkan manusia ya, yang ada di dalamnya. Beserta dengan ya, hewan-hewan yang masuk dalam bahtera itu. Ya, ketika Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Nah, jadi kenapa Nuh kok dipilih? Kenapa kok Nuh bisa ngerti apa yang diperintahkan Tuhan itu? Perhatikan ini. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dengan kata lain bahwa Nuh tampil beda. Orang-orang sejamannya berarti hidupnya tidak benar dan berdosa. Di antara orang-orang sejamannya itu hanya Nuh yang bisa mengerti kehendak Tuhan. Kenapa demikian? Karena dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini kunci penting. Bergaul dengan Allah. Artinya bukan hanya kadang-kadang berkomunikasi dengan Allah. Kadang-kadang berdoa kepada Allah. Kadang-kadang berseru kepada Tuhan. Tetapi dikatakan bergaul. Bergaul ini seperti seorang sahabat. Bergaul ini berarti sering berinteraksi. Ya, sehingga ketika bergaul itu maka satu dengan yang lain bisa berkomunikasi, berinteraksi. Nah, dengan demikian maka Nuh bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan karena bergaul. Dan itulah kenapa Tuhan punya inisiatif untuk menyelamatkan Nuh dengan memberi perintah membuat bahtera. Bahkan ukurannya, detailnya semua Tuhan kasihkan. Ya, Tuhan berikan itu kepada Nuh dan Nuh mengerjakannya dengan ketepatan. Cuma dikasih Tuhan. Tidak mudah loh. Ya, ketika dia membuat bahtera dan buatnya bukan di pantai. Ya, atau di pinggir pantai, tidak. Ya, tetapi di sini kita melihat ketaatan Nuh. Karena dia yakin. Ya, walaupun buatnya tidak di pantai. Bahkan dia mengatakan di daerah pegunungan, daerah yang tinggi. Nah, kita melihat di sini bagaimana seorang Nuh
menangkap apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, dan mengerjakannya dalam ketepatan. Kenapa bisa demikian? Karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Kalau orang yang bergaul dengan Tuhan, jadi mengerti kehendak Tuhan dan mengerjakan atau melakukan kehendak Tuhan. Dengan demikian, orang yang demikian beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Nuh, orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Dia kenapa bisa demikian? Karena Nuh bergaul dengan Tuhan, sehingga dia mengerti apa yang berkenan dan yang tidak di hadapan Tuhan. Nuh jadi mengerti apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan, karena bergaul dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Mari saya mengajak kita belajar untuk terus dekat dengan Tuhan, berusaha terus bergaul dengan Tuhan. Bagaimana bergaul dengan Tuhan? Coba engkau renungkan firman-Nya. Coba engkau selalu berdoa, berinteraksi kepada Tuhan. Ya, jangan hanya pas butuh berdoa, tapi setiap waktu dalam hidupmu. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, selalu berinteraksilah dengan Tuhan. Selalu berdoa minta petunjuk Tuhan. Ya, walaupun orang mengatakan apa-apa sidik kok Tuhan, it's okay, tidak masalah. Ya, Nuh pun waktu itu mungkin juga dibilang gila loh sama orang-orang sejamannya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ngapain bikin perahu sebesar itu? Mungkin diketahui orang banyak. Ya, tetapi Tuhan punya maksud dan Nuh mengerti maksud Tuhan. Sehingga Nuh mentaatinya walaupun ditentang banyak orang. Cuma dikasih Tuhan. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita tidak akan sejalan memang dengan dunia. Kadang ada pertentangan dengan dunia. Mungkin ditolak, mungkin dicemooh, mungkin dihina. Tetapi cuma dikasih Tuhan. Kita orang-orang yang bergaul dengan Tuhan pasti akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya, seperti Nuh diselamatkan beserta dengan istri dan anak dan menantunya. Ya, jadi hanya Nuh dan keluarganya inilah yang selamat karena mentaati Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita belajar dari Nuh. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Bergaul dengan Tuhan supaya kita ada dalam perkenanan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kami belajar dari seorang Nuh yang bergaul dengan Engkau. Sehingga hidupnya benar. Hidupnya berbeda dengan orang-orang sejamannya. Dia berani tampil beda. Sebab ada Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan Nuh. Demikian juga kiranya kami semua. Kami pun mau menaruh pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau hidup bergaul dengan Engkau. Kami mau tinggalkan segala perkataan orang. Kami mau dengarkan apa perkataanmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu atas seluruh hidup kami hari ini. Aktivitas kami, ibadah, pelayanan kami, semuanya dalam lindungan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa ibadah ya. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.